Shalom. Suatu sukacita di siang hari ini 19 Februari 2025 ya. Saudara, saya akan menyampaikan bahwa kegerakan kita yang saat ini sedang saya canangkan, kita betul-betul memiliki hati yang terbeban untuk keselamatan Israel, untuk membawa api Injil kembali ke Israel, menyelamatkan umat kekasih Tuhan. Saudara, dan ini merupakan satu beban yang harus kita tanggung bersama, saudaraku. Kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel itu merupakan salah satu syarat untuk terjadinya pengangkatan. Secara umum saudara kenal dengan Repce. Kalau bahasa Alkitab dikatakan sebagai harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu pengangkatan gelombang pertama. Kemudian akan ada pengangkatan gelombang kedua yang di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Itu disebut sebagai satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Jadi ada dua periode pengangkatan. Yang pertama terjadi di Wahyu 12 ayat yang kelima, kemudian yang kedua terjadi di Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Terjadi dua kali ini karena memenuhi kaidah dari tabernakel. Ketika Wahyu 12 ayat 5 digenapi, itu orang-orang tertentu yang mencapai iman ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, ini ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke padang belantara pengungsian atau eremos selama 1260 hari. Di sana untuk apa? Disempurnakan. Dan nanti di akhir 1260 hari itu nanti orang-orang yang diungsikan itu pun akan diangkat, yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Jadi rahasia ini memang dulu belum disampaikan ya, Wahyu 12 ini. Saudaraku, ini metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Metodenya tiga: harpazo, ruang Maha Kudus, diungsikan, itu ruang kudus, kemudian yang pelataran itu dibiarkan terinjak-injak di masa antikris. Saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan itu perlu proses, perlu protokoler. Saudaraku, kalau seorang presiden datang itu beberapa hari sebelumnya akan ada utusan-utusan untuk mempersiapkan apa yang akan dikerjakan di satu tempat yang dituju oleh presiden atau raja. Apalagi ini raja maha besar yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam waktu-waktu sebelum kedatangan Tuhan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dan kita lalui. Jadi yang namanya repce, yang namanya pengangkatan itu tidak terjadi ujuk-ujuk, saudaraku. Tidak terjadi dengan cara tiba-tiba, ujuk-ujuk sudah diangkat makdel gitu, enggak, saudaraku. Tetapi akan melalui tahapan-tahapan proses, dan proses-proses itu akan kita kenali, dan itu menjadikan kita waspada, berjaga-jaga. Salah satu tanda bahwa kita sudah dekat kepada masa pengangkatan itu adalah pertobatan massal di Israel. Saudara, nanti kalau saudara mendengar ada pertobatan massal yang mencapai jumlah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan dari suku keturunan Israel itu bertobat dan terima Tuhan, itu tandanya masa pengangkatan itu sudah dekat. Sudah bisa dihitung dengan hitungan bulan. Saudara, jadi kalau nanti ada pertobatan massal bangsa Israel yang mencapai hitungan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4,
hitungannya itu 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Sejak saat itu sudah ada hitungan untuk masa pengangkatan, untuk masa harpaso. Jadi kenapa toh, saudaraku, saya ini begitu bergairah mengajak saudara memiliki hati yang terbeban untuk menyelamatkan Israel, supaya Israel itu terima Injil, karena sebagian besar dari mereka sampai saat ini belum terima Injil. Baru 1% dari orang-orang Israel itu yang terima Tuhan Yesus. Makanya saya begitu semangat, begitu bergairah menyampaikan hal ini, supaya kita semua punya beban untuk keselamatan, untuk dimeteraikannya bangsa Israel. Sudah punya dikasih Tuhan, jadi kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel ini satu kegerakan yang harus terjadi sebelum harpaso. Ini kegerakan yang dahulu dikatakan sebagai mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau dulu yang melakukan Yohanes Pembaptis, tetapi di akhir zaman melalui kita semua, Tuhan akan persiapkan jalannya, saudaraku. Tuhan akan mengutus orang-orang yang laksana Yohanes Pembaptis itu, dan itu adalah saudara dan saya. Saudaraku, kita dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau Israel itu nanti dimeteraikan, saudaraku, terjadi pertobatan besar di sana yang mencapai hitungan ratusan ribu bahkan jutaan. Saudara bisa ingat, itu masa pengangkatan sudah bisa dihitung dengan bulan. Nanti penjelasannya bisa saudara simak dalam penjelasan sesi-sesi yang lalu atau sesi-sesi ke depan. Saya akan lebih jelaskan lagi, saudara. Namun demikian saya juga akan memberitahu saudara, karena berkaitan dengan kitab Wahyu, itu di akhir zaman tentunya ada kejahatan-kejahatan yang bisa menipu saudara, dan kejahatan-kejahatan itu terjadi dari roh antikris. Makanya di tema khotbah kali ini saya akan memberikan satu tema, yaitu rahasia 10 tanduk dari antikris. Saudaraku, 10 tanduk antikris itu apa tuh, saudaraku? Itu adalah kekuatan perlawanan roh antikris yang akan menipu jemaat-jemaat akhir zaman supaya mereka tidak bisa mengenali jalan kebenaran, saudaraku, sehingga paling tidak gitu tertinggal di masa antikris dan sebisa mungkin dimangsa oleh mereka. Saudara, saya mengingatkan pada saudara bahwa sejak semula iblis atau Satan itu selalu memakai firman, tetapi firman itu dibalik. Saudara ingat kejadian ketika Hawa jatuh di dalam dosa, firman itu dibalik, yang mengatakan bahwa semua buah di taman ini boleh kamu makan. Itu oleh iblis dibalik. Semua buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Sedikit toh, saudaraku, membaliknya itu sedikit, tetapi itu menyesatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengenali akan hal ini. Jadi segala sesuatu itu akan dibalik oleh iblis, saudaraku. Bahkan nanti, saudaraku, di dalam kisah mengenai kejatuhan Hawa ketika memakan pohon pengetahuan, sebetulnya pertama aturan Tuhan itu nggak banyak, saudaraku. Kamu boleh makan seluruh buah di taman ini, tetapi yang di tengah-tengah itu jangan. Aturan Tuhan pertama seperti itu saja. Tetapi ketika Hawa itu tergoda, kemudian dia memakan buah pengetahuan, saudaraku, yang dilarang oleh Tuhan itu, saudaraku, maka kemudian terciptalah larangan-larangan yang lain yang semakin banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan nanti karena kejatuhan Hawa dan Adam ini yang begitu fatal, dia memakan buah yang dilarang itu, saudaraku.
Saudara, akibat memakan buah yang terlarang itu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Artinya apa? Mereka melakukan dosa. Saudaraku, mereka melakukan dosa. Dan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, akhirnya Tuhan ingin mengembalikan supaya manusia itu terhindar dari kejahatan buah pengetahuan itu. Salah satunya adalah dengan diutusnya Nabi Musa dengan 10 perintah, dengan 10 hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Itu maksudnya, saudaraku, adalah untuk membungkus kembali supaya manusia itu tidak telanjang, supaya manusia itu mengenakan pakaian. Saudara, jadi kalau dulu kan perintah Tuhan itu aslinya, saudaraku, pertama itu enggak banyak. Semua buah boleh kamu makan kecuali yang di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan jangan kamu makan. Saudara, karena manusia sudah terlanjur berbuat memakan buah pengetahuan itu, maka kemudian timbullah larangan-larangan yang lain. Kalau saudara nanti saya beritahu, buah pengetahuan itu isinya apa, saudaraku? Isinya adalah 10 macam dosa yang dikatakan oleh Nabi Musa jangan. Perhatikan baik-baik, buah pengetahuan itu isinya 10 macam dosa yang oleh kitab Taurat dikatakan jangan. Saudaraku, nanti saudara mohon hikmat dari Tuhan. Jadi isi dari buah pengetahuan itu adalah 10 perintah yang mengatakan kejahatan, di mana kitab Taurat mengatakan jangan. Saudara, nanti di sana di dalam 10 hukum Taurat itu, misalnya jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, saudara, jangannya ini dihilangkan. Jadi kalau iblis nyuruh silahkan ada Tuhan yang lain, engkau mempertuhankan uang, mempertuhankan patung, mempertuhankan yang lain-lain, saudaraku. Saya itu jadi orang Kristen, saudaraku. Sudah lama percaya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah nyembah patung, saudaraku. Yang saya sembah itu tetap Tuhan Yesus. Jangan adamu Tuhan lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Nah, orang malah bikin patung untuk disembah. Saudara, ini salah satu hasil dari buah pengetahuan yang dimakan Hawa tadi. Orang malah membuat patung. Orang malah menciptakan pemberhalaan. Kemudian ada kata di dalam 10 hukum Taurat itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, iblis itu mengajarkan orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab itu di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, antikris itu mulutnya penuh dengan hujat. Nah, saudaraku, ini buah pengetahuan yang dahulu dimakan oleh Hawa. Itu kemudian dibungkus oleh Musa supaya jangan ditelan lagi, saudaraku, dengan kata jangan. Saudaraku, jadi apa yang dikatakan jangan di dalam kitab Taurat itulah yang dahulu dilanggar oleh Hawa. Saudaraku, kuduskanlah hari Sabat. Nah, iblis katakan rasa kebaktian, saudaraku, nggak usah ikut persekutuan, nggak usah ikut pendalaman kitab Wahyu. Lah, saudaraku, saya itu kadang kalau ada orang izin ya, saudaraku, Pak Pendeta, saya mohon maaf, saya ini sedang bikin sesuatu bangunan yang nggak bisa saya tinggalkan, saya nggak bisa datang. Oh ya, saya menjawab, oh bagus, nggak apa-apa Ibu, puji Tuhan. Tapi Tuhan itu apa kira-kira begitu? Apa kira-kira minta alasan seperti itu, saudaraku? Saya ketika bertanya pada Roh Kudus, ternyata Tuhan tidak menghendaki alasan, saudaraku. Nah,
saudara, dalam hal ini seringkali kita itu bikin alasan, saudaraku, padahal Tuhan itu tidak menghendaki kita bikin alasan. Kalau disuruh kebaktian, waktunya kebaktian, pesta, kita datang. Tuhan akan berkati saudara dengan kekuatannya yang dahsyat dan ajaib. Ini seringkali terjadi dan saya alami, saudaraku. Jadi kuduskanlah hari Sabat ini dipangkas, saudaraku, dulu tidak dikuduskan, abaikan saja, nggak usah kebaktian, nggak usah berbakti. Kemudian hormatilah orang tua, ini juga, saudaraku, tidak dihormati orang tua itu. Jadi buah pengetahuan itu akhirnya membuat manusia melakukan banyak dosa. Akhirnya harus ditutup dengan hukum-hukum supaya manusia jangan melakukan dosa tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca, iblis itu selalu memakai firman, tetapi dibalik, ya, saudaraku. Kalau firman katakan jangan berzina, iblis itu menyuruh berzina, boleh, tidak apa-apa, kan sayang sama sayang. Saudaraku, itu kata-kata iblis, saudaraku. Berzina tidak apa-apa, ini yang suruh malaikat. Ada loh yang gitu, saudaraku. Karena merasa tokoh atau pemimpin rohani, kemudian dia melakukan perzinahan kepada anak buahnya dengan alasan ini yang suruh malaikat. Saudaraku, gawat kalau gitu, saudaraku. Ini perintah dari kuasa kegelapan, firman yang dibalik. Saudaraku, jadi begitu. Firman katakan kuduskan hari Sabat. Ayo cari alasan supaya kamu nggak usah ikut kebaktian. Itu gitu, saudaraku. Jadi kerjanya halus, menggunakan firman, tetapi dibalik, sehingga nanti di dalam upaya untuk mengembalikan citra ilahi itu, Tuhan menurunkan hukum Taurat pertama, tetapi rupanya gagal. Akhirnya disempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Sebab dengan hukum kasih itu nanti berbagai macam dosa, berbagai macam keburukan itu akan tertutup. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 dibaca Pak Yeta. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Amin. Sampai sini dulu. Jadi waktu itu, kalau sekarang yang goda saudara mungkin orang lain, ya. Kalau masih muda, cantik, yang goda ya orang ganteng, saudaraku. Kalau sudah tua, ubanan, yang goda itu orang kaya, saudaraku. Ini saya punya uang banyak begini, ayo. Atau mungkin orang yang punya power, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu kan nggak ada manusia lain, ya saudaraku, selain Adam dan Hawa. Nah, rupanya binatang yang dianggap paling keren, paling ganteng, saudaraku, itu ular. Saudaraku, jadi ular waktu itu paling keren di antara yang lain, karena waktu itu mungkin Adam sedang jalan-jalan, ya, terus Hawa sendirian begitu. Nah, yang nampak itu ular. Nah, dulu kan bisa bercakap-cakap, nggak seperti sekarang, saudara, sama ular nggak bisa ngomong-ngomong, ya. Ada ular kecil aja saudara teriak-teriak, naik ke kamar mandi, ularnya keluar dari selokan dari bawah itu. Nah, saudaraku, jadi saudaraku, dulu ini antara Hawa dan ular ini bisa ngomong, dan ular ini merupakan satu binatang yang keren. Wah, jalannya lenggak-lenggok gitu, saudaraku, peragawan yang ganteng gitu, saudaraku. Nah, soalnya nggak ada yang lain, saudaraku. Ya udah, itu keren. Ular itu keren dulu, saudaraku. Paling keren ular. Kemudian yang paling keren itu dimasuki oleh iblis, kemudian menggoda Hawa. Nah, itu
raganya si iblis itu dipakai jadi kesurupan gitu loh saudaraku. Nah, ini saya beritahu saudara, di akhir zaman saudara jangan suka kesurupan ya. Saudara kalau diurapi Roh Kudus boleh, tapi manifestasi Roh Kudus dengan roh lain itu beda. Roh Kudus itu sopan. Saudaraku nggak pakai melekar apa namanya kemudian menimbulkan suasana yang gaduh. Roh Kudus itu sopan, presisi, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika ular ini dirasuk oleh setan, kemudian ular ini yang merupakan makhluk yang paling keren di masa itu menggoda Hawa dengan firman yang dibolak-balik akhirnya tersesat. Nah, pertama, hikmahnya pada saat ini, saudara jangan percaya dengan orang yang kesurupan, mengatasnamakan kesurupan apa saja. Saudaraku, meskipun itu mengatakan kesurupan nabi, tidak mungkin saudaraku. Roh nabi itu nggak mungkin ngangslupi atau masuk di dalam badan saudara. Saudaraku, yang masuk itu Roh Kudus itu mengurapi. Makanya ada dikatakan dalam firman bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, maka anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan. Bukan pada hari-hari terakhir akan terjadi kesurupan massal, tidak gitu kan saudaraku? Tidak. Jadi saudara jangan percaya kepada orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu kalau memberi petunjuk meleset loh saudaraku. Benar, pasti. Sekalipun dia mengaku kesurupan, misalkan raja siapa gitu dari Jawa, mungkin kalau dari China gitu kerasukan Kaisar siapa Genghis Khan apa, nanti kemudian ngomongnya pakai logat-logat kayak gitu ya saudaraku, yang dari Jawa kesurupan raja yang hebat dulu, nggak bisa saudaraku. Atau bahkan mungkin mengaku kesurupan nabi, itu nggak bisa. Orang kudus itu rohnya tidak gampangan kayak gitu masuk kemudian ke dalam diri orang. Wah, kerasukan Nabi Musa, ngomongnya langsung bergaya Nabi Musa, saudaraku. Tiba-tiba ya mending kalau masih bisa bahasa Ibrani, saudaraku. Kesurupan Nabi Musa ngomongnya bahasa Jawa, saudaraku. Ya. Kalau ngomongnya pakai bahasa Ibrani masih lumayan, saudaraku. Kesurupan Nabi Elia, saudaraku. Tetapi ngomongnya bahasa Jawa medok, saudaraku. Ya, bukan, saudaraku, tidak seperti itu. Kalau Tuhan menyuruh seorang hamba turun, bahkan dikatakan kan dalam kitab Nabi Maleaki, pada akhir zaman menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, aku akan mengutus Elia turun. Itu ternyata siapa? Yohanes Pembaptis. Bukan kemudian orang yang kesurupan rohnya Nabi Elia, bukan, tetapi orang lain yang memang berjalan di dalam kuasa Yohanes Pembaptis, kuasa Elia, yaitu Yohanes Pembaptis orangnya. Nah, di akhir zaman akan ada orang-orang yang laksana Yohanes Pembaptis itu. Dia berjalan di dalam kuasa Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saudara mendengar petunjuk-petunjuk dari orang yang kesurupan, abaikan. Itu tipu muslihat iblis. Saudara, ya bisa pakai firman, saudaraku, tapi itu sudah dibalik dan menjadi sesat. Saudara, ayat yang kedua dibaca. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Terus Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. terus Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. amin. Nanti dari sini akan terungkap apa itu ke-10 tanduk dari antikris, saudaraku. Itu adalah 10 firman yang diputarbalikkan oleh iblis di akhir zaman. Itu nanti akan menjadi kekuatannya. Mungkin saudara tadi ketika membaca judul mengira saya mungkin akan menyebut ke-10 tanduk itu negara A, B, C, O. Tidak, saudaraku. Itu kejahatan yang akan dilakukan oleh iblis, di mana iblis akan menggunakan 10 firman yang dahulu digunakan oleh Musa, tapi dibalik, saudaraku, dibalik. Sebenarnya perintah Tuhan Yahweh itu dulunya leluasa, hanya ada satu yang tidak boleh dilanggar. Buah semuanya boleh dimakan, kecuali buah yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Buah pengetahuan itu bila dikupas, saudaraku, bila dikupas, maka berisi dosa yang banyak sekali. Sehingga untuk meminimalisir dosa, kemudian diutuslah Musa dengan 10 hukum Taurat. 10 hukum itu sebenarnya dimaksud untuk bisa menutup aib dosa, supaya manusia tidak telanjang. Saudaraku, jadi isi dari buah pengetahuan itu adalah pemberhalaan. Yang pertama, maka kemudian ditutup oleh Nabi Musa, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Maka iblis di akhir zaman akan mengadakan Tuhan lain. Dia akan menciptakan patung berhala akhir zaman yang harus disembah. Wahyu pasal yang ke-13 itu. Saudaraku, jangan membuat patung, ini dilanggar. Antikris di akhir zaman akan membuat patung dengan konspirasinya Nabi palsu, membuat patung untuk disembah. Sekali lagi, saya ini orang Kristen sejak dulu, tapi saya nggak pernah nyembah patung tuh, saudaraku. Ya, saudara juga kiranya demikian ya, yang kita sembah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, itu kalau antikris di akhir zaman nanti akan serampangan, akan menghujat nama Tuhan, akan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Ini akan dibalik, nggak usah bikin alasan supaya jangan ikut di hari Sabat. Saudaraku, hormatilah orang tuamu. Ini akibat dosa, manusia tidak bisa lagi menghormati orang tua. Kemudian jangan membunuh, saudaraku. Ini karena dosa, manusia akhirnya memiliki kegemaran saling bunuh, perang, saudaraku. Kemudian jangan berzina. Ini kalau iblis menyuruh malah berzina. Ayo berzina, enggak apa-apa, berzina kan kasih. Itu saudara, alasannya tuh kayak gitu. Dibikin-bikin. Ini yang suruh ini malaikat loh, saudaraku. Jangan percaya ya kalau ada seperti itu. Ya, jadi jangan berzina. Kemudian jangan mencuri. Ya, itu dilarang. Tapi iblis malah suruh mencuri. Ya. Kemudian jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain, ya, saudaraku. Jadi 10 hukum ini disebut sebagai dekalog atau 10 titah atau the 10 commandment, ya, saudaraku. Jadi setelah buah terlarang di tengah-tengah taman itu dimakan Hawa dan Adam, maka kemudian muncul serentetan kesalahan, dosa-dosa baru yang melebihi jumlah kenikmatan buah-buah yang tadi halal, yang diperbolehkan. Jadi setelah makan satu buah itu, kemudian muncul banyak dosa. Di antaranya yang dipagari adalah 10 hal dosa tadi
Yang dikatakan di dalam hukum Taurat, jangan. Tapi iblis katakan, kerjakan. Itu yang akan terjadi nanti sebagai kekuatan iblis di akhir zaman. Itu menjadi tanduknya antikris di akhir zaman nanti, saudaraku. Ke-10 hukum Taurat yang dihilangkan jangannya, saudaraku. Nanti iblis akan memerintah dengan kekuatan seperti itu. Ayo berzina, ayo mencuri, saudaraku. Tinggalkan hari Sabat. Itu perintah yang akan dikerjakan oleh antikris di akhir zaman. Maka waspada. Kalau ada perintah supaya jangan membikin patung berhala, justru manusia membikin berhala, memberhalakan pemimpin, memberhalakan segala sesuatu, memberhalakan patung mungkin, saudaraku, menjadi ilah lain yang mereka sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah buah terlarang di tengah-tengah taman itu dimakan Hawa dan Adam, maka kemudian muncul banyak dosa, serentetan dosa, dan kesalahan-kesalahan dosa yang baru yang melebihi jumlah kenikmatan buah-buah yang halal. Dosa-dosa tadi, saudaraku, yang paling inti kemudian dipagari oleh hukum Taurat dengan kata-kata jangan. Tetapi iblis di akhir zaman akan menggunakan 10 hukum Taurat itu dengan menghilangkan jangannya, saudaraku. Nanti perhatikan baik-baik ya ini. Kalau sampai ada segala sesuatu yang mengindikasikan seperti itu, saudaraku. Jadi 10 hukum Taurat itu jangannya itu dipangkas. Saudaraku, itu menjadi satu kekuatan iblis di akhir zaman untuk menggerogoti, menyerang anak-anak Tuhan. Jadi 10 tanduk antikris di akhir zaman, 10 tanduk binatang antikris itu adalah bentuk perlawanan terhadap 10 hukum, dan itu sama dengan memakan buah terlarang. Buah terlarang itu pun apabila dikupas, maka isinya adalah anjuran untuk berdosa. Jadi antikris di akhir zaman pertama itu akan menganjurkan pemberhalaan, terjadi patung berhala. Kemudian terjadi penyembahan berhala. Kemudian selanjutnya terjadi sumpah serapah. Itu Wahyu 13 ayat yang kelima. Kemudian akan terjadi kebiasaan menginjak-injak hari Sabat. Kemudian akan terjadi orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Kemudian akan terjadi orang-orang yang memiliki kegemaran membunuh dengan berbagai alasan. Kemudian akan terjadi banyak orang yang suka berzina dengan berbagai alasan. Akan banyak orang yang mencuri dengan berbagai alasan. Akan banyak orang yang bersaksi dusta. Makanya pengikut antikris itu kalau bersaksi dusta itu mudah. Saudaraku, bersaksi dusta, berbohong tentang sesama, bahkan yang lebih fatal itu berbohong tentang Tuhan, saudaraku, itu fatal sekali, saudaraku. Kemudian akan terjadi banyak orang yang mengingini milik sesama, baik harta, kekayaan, bahkan dikatakan mengingini milik orang lain, itu sesuatu yang melanggar firman. Jadi itulah yang merupakan tanduk atau kekuatan yang akan dipakai oleh antikris, yang merupakan anjuran yang akan diajarkan oleh 10 tanduk antikris di akhir zaman, yang berisi firman yang dibalik atau perlawanan terhadap firman. Jadi perlawanan terhadap 10 hukum Tuhan itu nanti dihilangkan jangannya semua, saudaraku. Nanti menjadi kekuatannya si antikris itu untuk memerintah dunia. Sebab kalau dihilangkan jangannya semua, 10 hal di dalam hukum Taurat itu nikmat sekali menurut daging. Pemberhalaan, nikmat, saudaraku. Kemudian sumpah serapah itu juga, itu sesuatu yang enak di mulut, saudaraku. Menginjak-injak hari Sabat itu enak, saudaraku. Rasa kebaktian, saudaraku, itu enak menurut daging.
Kemudian membunuh, berzina itu enak, saudaraku. Mencuri itu juga enak. Bersaksi dusta, mengingini milik sesama. Saudaraku, itu 10 saudaraku hal yang akan diajarkan oleh antikris di akhir zaman. Yang merupakan perlawanan terhadap 10 hukum Tuhan. Saudaraku, jadi ini korelasi antara kejatuhan Hawa, kemudian 10 hukum Taurat, dan juga ke-10 tanduk yang akan muncul, saudaraku, sebagai tanduknya binatang antikris di akhir zaman. Jadi urutannya seperti itu. Nanti akan ada perlawanan terhadap firman Tuhan. Jadi itulah ajaran yang akan diajarkan oleh 10 tanduk antikris di akhir zaman yang berisi firman yang dibalik atau perlawanan terhadap firman. Maka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 itu dikatakan bahwa di sana ada orang-orang yang menang melawan binatang dan nabinya dan tanda itu, saudara. Coba dibaca Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-4. Baca Pak Yefta, Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagian lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Ya, sampai di sini aja. Jadi di akhir zaman orang-orang yang harpaso, ya saudaraku, itu bisa mengalahkan tipu muslihat antikris. Dia yang mengajarkan tentang 10 macam dosa, di mana dia memutar 10 hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang nikmat di akhir zaman. Itu diajarkannya dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam akal. Jadi perlawanan terhadap 10 hukum Taurat itu nanti akan diajarkan oleh antikris di akhir zaman, saudaraku. Dan orang-orang yang harpaso itu orang-orang yang menang mengatasi tipu muslihat iblis itu. Mereka maka dikatakan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, karena mengingat Musa itu yang membawa 10 hukum ini, saudara. Kemudian anak domba itu Tuhan Yesus yang menyempurnakan hukum Taurat itu di dalam satu hukum kasih yang luar biasa, di mana dengan kasih dan pengorbanannya maka kemudian manusia menjadi kembali memiliki citra gambar ilahi seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sekarang di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan selanjutnya. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Amin. Sampai di sini. Jadi binatang antikris itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, bertanduk 10. Nah, ini yang diajarkan artinya hukum yang dibalik tadi. Saudaraku, ini menjadi kekuatannya nanti. Jadi dia digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Itu dulu siapa toh, saudaraku? Fir'aun terkubur di dalam lautan, saudaraku. Fir'aun yang di akhir zaman itu namanya antikris nanti, saudaraku. Dia itu dalam bahasa Jawa ya kesurupan, saudaraku. Kesurupan secara mutlak oleh Lucifer, sehingga dia memiliki berbagai macam kehebatan, keajaiban, kedahsyatan juga, saudaraku. Jadi antikris
itu juga manusia yang kesurupan. Kalau ular tadi, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 3, itu adalah oknum pertama, binatang pertama yang kesurupan iblis. Saudaraku, jadilah dia ular yang menipu Hawa. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, antikris ini adalah manusia yang secara mutlak kesurupan Lucifer. Saudaraku, dia akhirnya memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa juga. Saudara ingin tahu, nabi palsu itu juga orang yang kesurupan naga. Jadi berbahaya ya kesurupan itu, saudaraku. Jangan suka saudara kesurupan, ya. Jauhi akan hal itu, karena ada tertulis juga ya, saudaraku, di dalam kitab Taurat, bahwa barang siapa bertanya kepada arwah, barang siapa bertanya kepada orang mati, itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi oknum pertama yang dimasuki, raganya dipakai oleh iblis itu ular. Kemudian di akhir zaman itu antikris, itu juga kesurupan ular, naga tua Lucifer, nabi palsu, itu juga kesurupan. Sudah, kita akan baca, yuk, kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Wahyu 13 ayat yang ke-11, ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Ya. Jadi ini tampilnya seperti anak domba. Anak domba itu gambaran dari pelayan Tuhan. Tetapi suaranya itu suara naga, suara iblis. Kalau orang kesurupan, saudaraku, itu dia bisa menampilkan banyak suara, saudaraku. Ada yang kalau kesurupan kemudian ada yang pura-pura jadi perempuan, ya, laki-laki tapi jadi perempuan. Saudara, katanya yang masuk itu rohnya perempuan, saudaraku. Kalau perempuan dimasuki roh laki-laki juga jadi laki-laki, saudaraku. Kemudian ngomongnya jadi intonasinya berat, intonasinya menjadi seperti laki-laki. Perempuan berubah jadi laki-laki. Laki-laki karena dimasuki roh perempuan, katanya kemudian dia bergaya kayak bencong, saudaraku. Ya, ini sesuatu yang tidak baik. Demikian pula ini nabi palsu di akhir zaman, ini tampilnya hamba Tuhan, tetapi suaranya suara naga. Kesurupan ini, saudaraku, kesurupan naga tua. Akhirnya mengatakan segala sesuatu yang menganjurkan penyembahan berhala di akhir zaman. Dan berhala di akhir zaman itu nanti alat jual beli. Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 18, setiap orang harus memakai tanda 666 atau karagma. Barang siapa yang tidak memakai tanda itu, dia akan dibunuh. Harus menyembah patung binatang itu juga, saudaraku. Jadi nabi palsu yang kesurupan oleh iblis, naga tua, yang wujudnya seperti domba, tetapi suaranya itu suara naga, dia akan mengajarkan hal-hal yang demikian, pemberhalaan. Kemudian dia melakukan satu yang menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu rahasia ini saya bukakan. Ini pelajaran yang agak berat ya, saudaraku. Jadi iblis di akhir zaman di dalam sosok antikris nanti akan membalik 10 hukum Taurat ya, saudaraku. Itu dihilangkan jangannya nanti, saudaraku. Loh, ada perintah jangan berzina, itu berzinalah. Tidak apa-apa, kan kasih, sama-sama mengasihi, tidak apa-apa dong, saudara. Kayak gitu alasannya, saudaraku, diputer-puter balik kan. Jadi saudara harus waspada dengan hal yang sedemikian. Ingat baik-baik, kalau 10 hukum Taurat itu diputar balikkan, dihilangkan jangannya, maka itu yang berkata adalah kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan umat Tuhan di akhir zaman. Jadi iblis itu
menggunakan firman tetapi selalu diselewengkan, bahkan dibalik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan di akhir zaman Dia kemudian menciptakan, menyempurnakan segala macam hukum Taurat itu yang berkata jangan, karena itu nggak efektif, kurang efektif, maka Tuhan kemudian menyempurnakan dengan hukum kasih dan pengorbanan di kayu salib. Matius 22, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Jadi akhirnya Tuhan menyempurnakan dengan hukum kasih, bahwa kalau orang itu betul-betul memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama, maka dia pasti tidak akan melakukan hal-hal berdosa yang melanggar ke-10 hukum Taurat tadi. Dengan kasih, saudaraku, maka Tuhan itu mengembalikan Adam dan Hawa kepada suasana yang penuh sukacita sebelum memakan buah pengetahuan. Saudaraku, dengan kasih yang sempurna, maka Tuhan itu memberkati kita dengan kemenangan, bahkan mengalahkan binatang itu, dikatakan di dalam Wahyu pasal 15 tadi. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus mengembalikan kodrat ilahi, citra ilahi itu dengan hukum kasih dan disempurnakan dengan pengorbanannya. Maka kita di dalam berperang sekarang ini di akhir zaman, kita harus melawan 10 perintah palsu dari iblis, di mana iblis itu, saya beritahu saudara, memang menggunakan 10 hukum Taurat tapi dihilangkan jangannya, ya saudaraku. Ada ajaran-ajaran yang arahnya ke sana, saudaraku. Maka kita harus melawan 10 perintah palsu dari iblis, di mana itu merupakan perlawanan terhadap hukum Taurat. Kita harus melawan dengan segenap senjata Allah. Kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17, ini ayat terakhir. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi tetap berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah tertopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Amin. Saudaraku, jadi ini yang disebut dengan senjata Allah. Kita kalau peperangan rohani, saya mengajak saudara untuk memberitakan Injil ke Israel, membawa Injil ke Israel kembali. Itu kita tidak membawa bedil, ya saudaraku. Saya tidak akan mengajak kegerakan kuda putih saudara dengan saudara saya ajari membawa bedil, membawa granat dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi kita akan mendatangi bangsa Israel itu dengan kasih, dengan penuh kasih. Di sini dikatakan gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang ini kebenaran ya, saudaraku, berikat pinggangkan kebenaran. Kemudian berbaju zirah keadilan. Jadi kalau saudara mimpi kok ikat pinggangnya putus, itu berarti saudara masih kurang dalam hal kebenaran. Berbaju zirah keadilan, saudara belum memiliki baju zirah, mungkin termimpi kena panah kenapa gitu saudaraku. Nah itu saudara belum memiliki baju zirah iman ini saudaraku. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan. Nah kalau orang mimpi sepatunya hilang, saudaraku, itu biasanya orangnya ora ikhlas, saudaraku, nggak rela, saudaraku, kurang bisa rela di dalam melakukan segala sesuatu. Maka supaya saudara nggak mimpi kehilangan sepatu atau sandal, ya saudara harus belajar rela untuk melayani Tuhan, saudaraku, rela. Kalau nggak rela pasti saudara mimpinya malam-malam itu sepatunya hilang, wes tenang itu. Saudara, kalau saudara mimpi malam-malam sepatunya hilang, sudah kurang ikhlas. Nah ini koreksi lembut ya, arti mimpi. Jadi saudara bisa mulai belajar dari sini. Yusuf itu menjadi bijak, dia dipakai Tuhan untuk memberkati seluruh Mesir, bahkan seluruh saudara-saudaranya, karena dia mengerti mimpi. Ya saudaraku, jadi saya lanjutkan. Berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau saudara mimpi kok kepalanya terluka, kena apa gitu saudaraku, ya saudara belum memiliki ketopong keselamatan, pedang rohmu kurang, saudaraku. Itu jadi ini gunakan kaidah yang dipelajari ini, artinya ada nanti saudaraku. Ikat pinggang, mimpi malam-malam ikat pinggangnya putus, wah, nah ini saudaraku ada sesuatu saudaraku yang harus diperbaiki. Mimpi mungkin bajunya kurang bagus, baju zirahnya kurang bagus, kemudian mimpi kehilangan kasut, kehilangan sandal, itu yang paling sering ya, itu ditegur, kamu belum rela. Saudara, jadi kalau kita memiliki kerelaan, maka sepatu kita akan selalu baru, artinya berkat akan mengalir pada kita. Kemanapun kita berjalan, Tuhan akan memberkati kita dengan kuasa yang dahsyat dan ajaib. Nah, untuk pergerakan ke depan, ini tim di Israel sudah mempersiapkan segala sesuatunya nanti. Jadi di sana kita akan adakan fellowship raya yang hadir dari berbagai suku dari Israel di sekitar Bethlehem dan Yerusalem, bahkan juga kota-kota lain. Nanti akan datang ratusan orang dari suku-suku Israel, kemudian dari Indonesia nanti yang datang saya berharap juga ratusan begitu saudaraku ya. Kalau seandainya saya ini berkelebihan gitu saudaraku, saya pengen support supaya banyak yang bisa ikut ya, tapi karena kondisi saya terbatas, yang bisa saya support ya sedikit jadinya saudaraku. Jadi kita tetap bergumul, kalau sudah kuat menanggung ya mari kita biayai sendiri-sendiri dengan kekuatan yang Tuhan berikan saudaraku, dan pasti saudara itu diberkati. Kalau saudara menginjil kepada bangsa Israel kok sampai nggak diberkati, itu bangetan Tuhan saudaraku. Saudara itu menginjil ke tempat lain seperti ibu tadi saksikan, menginjil ke Sabang sampai Merauke saja diberkati, apalagi menginjil kepada ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara itu pasti disangoni, dahsyat Tuhan akan memberi berkat pada saudara. Bahkan dijanjikan kalau saudara betul-betul rela, nanti saudara itu akan diberikan 7 perkara di Wahyu pasal 5 ayat 12 itu. Kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, kemuliaan diberikan pada saudara. Jadi
Ini sangu buat saudara. Ya, ayat terakhir Wahyu pasal 5 ayat 12. Ini sangu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada saudara yang mengikuti kegerakan kuda putih. Wahyu 5 ayat 12. Ya. Wahyu 5 pasal ayat 12. Ya. Katanya dengan suara nyaring, Ya. anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jadi ini jaminan bagi orang-orang yang ikut di dalam kegerakan kuda putih, pasti diberkati dengan ketujuh perkara ini. Hukumnya pasti. Karena saudara itu menginjil kepada family dari Tuhan Yesus, saudara darah dagingnya Tuhan Yesus. Betapa Tuhan itu akan senang. Kalau Tuhan itu senang, saudara pasti diberkati, tidak akan dibiarkan kekurangan. Jadi demikian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.